Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit. Jadi ciri ajaran Islam itu yang pertama adalah ilahiyah. Dia merupakan produk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ajaran Islam itu bersifat insaniyah. Apapun yang dikatakan Allah itu pasti baik untuk kita. Apapun yang dilarang Allah itu pasti buruk untuk kita. Bahkan ada satu ungkapan yang paling bagus, apa yang ditakdirkan Allah kepada kita itu pasti baik untuk kita. Kalaulah kita tetap memilih keinginan kita, bukan takdir Allah kepada kita, pada akhirnya kita juga akan sadar bahwa yang ditakdirkan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Yang ketiga, ciri-ciri dari ajaran Islam itu adalah wasatiyah. Ajaran Islam itu moderat. Ajaran Islam itu selalu benar. Karena yang menciptakan Islam itu Tuhan yang Maha Benar. Ajaran Islam itu akan menjadi ajaran penentu. Itu yang disebut dengan wasatiyah. Sama dengan kita main bola. Penentu dari permainan bola itu bukan pemain tapi wasit. Kalau pemain bilang gol, atau penonton yang 100.000 orang bilang gol, tapi kalau wasit bilang tidak gol juga. Kenapa? Sebab yang menentukan wasit. Maka makna dari Islam agama wasatiyah, Islam itu agama penentu. Apapun yang dikatakan manusia, kita harus tetap berpegang dengan apa yang dikatakan Allah. Sebab Allah Tuhan yang menciptakan manusia, dan Allah lah yang paling tahu apa yang sesuai untuk manusia. Baik menurut Allah, baik untuk manusia. Kalau tidak baik menurut Allah, pasti tidak baik untuk manusia. Walaupun pada awalnya manusia tidak bisa menerima. Dan yang terakhir, karena waktu sangat mendesak, ajaran Islam itu bersifat waqi'iyah. Apa itu waqi'iyah? There is no expired date. Islam always up to date. Tidak ada istilah kadaluarsa, tidak ada istilah expired. Ajaran Islam itu selalu baru. Allah yang menurunkan Islam dan Allah yang menciptakan waktu. Maka Allah lah yang paling tahu bahwa ajaran Islam itu pasti sesuai sepanjang waktu. Karena Islam diturunkan sebagai agama akhir zaman, maka ajarannya pasti sesuai sepanjang zaman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada satu atau dua orang yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala kami persilakan kepada jemaah. Ini dulu. Yang di depan dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih waktunya Bu ya. Tadi aspek pertama menentukan seseorang itu dari sisi praktek agamanya adalah dia menguasai atau memahami dari aspek akhlak insaniyah, termasuk kami akhlak ilahiyah. Jadi ini kami melihat salah satu penyebab yang susahnya anak-anak kita umpamanya di tingkat pelajar, karena motivasi ilahiyahnya itu barangkali yang begitu lemah. Jadi pertanyaan kami Bu ya, bagaimana menanamkan konsep ini, aplikasinya katakanlah untuk di sekolah gitu, sehingga anak-anak ini cepat merespon perintah-perintah agama itu dengan keyakinan ilahiyahnya ini. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ini pertanyaan bagus. Beberapa tahun yang lalu saya diundang ceramah ke Kabupaten Solo di Sumatera Barat. Bupatinya cerdas. Dia mengajak saya mengunjungi beberapa sekolah, yang sekolah itu di bawah kementerian yang bukan agama. Lalu saya katakan padanya, apa konsep Bapak tentang pendidikan di Solo? Dia bilang, sesuai dengan kewenangan saya, maka konsep pendidikan di Solo ini konsep pendidikan umum yang berbasis pesantren. Bagaimana caranya? Kalau di sekolah-sekolah umum biasa, orang masuk jam 7.30. Di sekolah percontohan yang kita jadikan sekolah umum berbasis pesantren, itu masuknya jam 7. Yang 30 menit itu ngapain, saya bilang? Itulah menanamkan tauhid. Menghafal Quran, macam-macam kita buat. Sehingga berbeda dengan sekolah lain. Ketika jam 10 orang rehat, biasanya di sekolah lain orang ke kantin. Kami tidak. Anak-anak dibawa ke masjid. Ngapain? Nyetor ayat yang disuruh mereka menghafalnya kemarin, walaupun cuma satu ayat. Udah itu kantin kami namanya kantin takwa. Di kantin itu tidak ada penjaga, ada makanan, ada harga, ada kotak tempat meletakkan duit. Mula-mula Ustaz, makanan banyak yang laku, tapi duitnya tidak nampak. Tapi kita didik selama setengah jam sebelum masuk tentang pentingnya tauhid dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Akhirnya mulai ada perubahan. Kantin takwa kami itu yang mulanya barang banyak habis, duit tidak ada, sekarang mulai berimbang. Dan pernah uang lebih banyak daripada barang yang habis. Kami berprasangka baik, mungkin orang yang dulu sering mengambil makanan tidak membayar, dia sadar hari ini dan mengembalikan apa yang dimakannya dulu berupa duit ke dalam kotak tersebut. Orang sudah mengarah ke situ. Saya nggak tahu apakah di Kampar sudah ada konsep seperti itu, wallahu a'lam. Jadi ada semacam pendekatan yang holistik. Di rumah orang tua harus mendidik anaknya, di sekolah bagaimana mengajarkan tauhid dalam bahasa anak-anak. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Sehingga anak-anak itu betul-betul sadar dimanapun mereka berada, Allah pasti memperhatikan mereka. Walaupun ada CCTV, itu hanya sebagai pelengkap, tapi pendekatan itu yang paling penting. Maka wajar lebih kurang 13 tahun Nabi di Mekah itu yang diajarkan tauhid. 10 tahun kemudian di Madinah baru hal-hal yang lain. Maka tidak salah lagu kebangsaan kita yang menyatakan bangunlah jiwanya, bangunlah raga. Jiwa dulu yang dibangun. Dalam Islam itulah tauhid. Bagaimana menanamkan nilai-nilai tauhid ke anak SD, anak SMP, anak SMA itu berbeda. Nah, di sini kecerdasan para guru, kecerdasan sekolah-sekolah untuk menanamkan nilai-nilai tauhid itu sesuai dengan kondisi anak murid. Lalu kita harus rubah kiblat pendidikan kita yang sekarang lebih mengutamakan pengajaran dari pendidik
pendidikan harus dirubah. Pendidikan harus diutamakan dari pengajaran. Didiklah anak dengan penuh kasih, ajar anak dengan penuh cinta. Sebab anak itu, sebab murid itu adalah anak ideologis kita yang akan melanjutkan perjuangan kita. Bagaimana kita sayang dengan anak di rumah, begitulah kita mesti sayang dengan murid-murid di sekolah. Karena saya ada janji dengan Pak Din Samsudin, maka pertanyaan lain di WA-kan sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.